Mas Cokro Aminotopalopo, konsentrasi sistem informasi geografis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer beserta dinamikanya, kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim beserta contohnya di kehidupan sehari-hari, dan klasifikasi iklim. Apa itu atmosfer? Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri dari beberapa gas yang digunakan bumi untuk melindungi makhluk hidup di dalamnya dari radiasi berbahaya dan juga dari benda-benda angkasa. Misalnya, meteor. Tidak jarang meteor atau benda luar angkasa terbang menghantam bumi, tapi biasanya benda-benda tersebut telah habis terbakar di atmosfer. Selain atmosfer, juga menjaga suhu di bumi tetap hangat sehingga kita bisa tinggal di bumi. Kemudian ada kandungan yang terdapat di dalam atmosfer. Yang pertama yaitu nitrogen, kemudian oksigen, kemudian argon, persen, karbon dioksida, uap air, kemudian kripton, neon, sikson, dan hidrogen, serta kalium. Nah, di atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan troposfer adalah lapisan terbawah dan paling dekat dengan bumi, dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini yang terus berubah-ubah, cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan. Kemudian 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Makin ke atas, udara makin dingin. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer, yaitu lapisan yang dingin jika semakin ke bawah, kemudian semakin panas jika ke atas. Masih ada lapisan lagi di dalam lapisan stratosfer. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tidak bergejolak, dan biasanya pada lapisan inilah pesawat terbang atau jet melintas. Ada juga lapisan ozon di dalamnya, di mana berfungsi untuk menangkal sinar ultraviolet atau dari matahari yang merusak. Yang ketiga adalah mesosfer. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda luar angkasa lainnya. Lalu, apa fungsi dari mesosfer? Pernah melihat meteor atau bintang jatuh? Nah, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Sama seperti troposfer, makin tinggi di mesosfer maka suhu makin dingin. Yang keempat adalah termosfer. Lapisan ini terasa dingin sebab tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Gelombang suara tidak bisa didengar. Kemudian di termosfer, stasiun luar angkasa internasional berkeliling memutari bumi. Di sini juga tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Yang kelima adalah eksosfer. Pada lapisan ini terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan dan merupakan lapisan paling jauh, paling tebal, sehingga letaknya paling luar dan tidak ada udara yang bisa kita hirup dan rasanya sangat dingin di eksosfer. Lapisan eksosfer punya tekanan yang paling rendah sebab paling jauh dari bumi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu cuaca dan iklim? Apakah cuaca dan iklim itu sama atau berbeda? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Misalnya, pagi hari, siang hari, atau sore hari, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jam. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi.
Kemudian, iklim adalah keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama, minimal 11-30 tahun, yang disebabkan oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Setelah membahas tentang apa itu cuaca dan iklim, maka kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu penyinaran matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya, di mana seluruh planet-planet di tata surya mengelilingi matahari. Proses planet bumi berputar pada porosnya disebut rotasi, sedangkan proses bumi beredar mengelilingi matahari dikenal dengan istilah revolusi. Kedua hal ini, baik rotasi maupun revolusi bumi, berpengaruh bagi perubahan cuaca dan iklim. Matahari akan memancarkan sinarnya ke segala sudut bumi dibantu proses rotasi dan revolusi, sehingga berpengaruh bagi cuaca dan iklim. Kemudian yang kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Persebaran secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis garis ekuator, dan semakin ke arah kutub suhu udara semakin dingin. Sedang persebaran secara vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat, maka suhu udara akan makin dingin. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Kemudian, kelembapan udara. Dalam udara terdapat air yang terjadi karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin lembab udara tersebut. Jadi, kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah hygrometer. Kemudian, awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Udara akan mencapai titik jenuh dengan air dan menjadi awan ketika mencapai ketinggian tertentu. Jumlah awan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim. Misalnya, musim kemarau, jumlah awan hanya sedikit, dan sebaliknya, musim penghujan, jumlah awan akan meningkat. Kemudian, curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada daerah selama waktu tertentu. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber-sumber air, misalnya sungai, danau, laut, dan samudra. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin meninggi terbawa angin dan berubah menjadi awan, lalu akan melepaskan kandungannya berupa air ketika mencapai titik jenuh. Kemudian yang terakhir adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah, dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan disebut anometer. Kemudian, contoh cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh cuaca yaitu misalnya, kemarin di Palopo cuacanya mendung. Kemudian contoh yang kedua, telah terjadi cuaca ekstrim 2 hari yang lalu. Contoh iklim dalam kehidupan sehari-hari, musim kemarau 2020 diperkirakan terjadi pada bulan April. 10 tahun terakhir, cuaca ekstrim makin sering terjadi. Kemudian klasifikasi iklim. Yang pertama, iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada kedudukan dan pergeseran semu matahari terhadap permukaan bumi. Kedudukan matahari tersebut akan mempengaruhi intensitas sinar matahari yang diterima oleh bumi. Klasifikasi ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, saat manusia telah mengetahui adanya hubungan antara temperatur udara dengan garis lintang. Nah, berdasarkan kedudukan matahari tersebut, iklim matahari dibagi menjadi 3 daerah iklim, yaitu daerah iklim tropis, daerah iklim sedang, dan daerah iklim dingin atau kutub.
Daerah iklim tropis yaitu daerah yang terletak di sebelah atas dan bawah ekuator, melingkari bumi yang dibatasi oleh garis lintang 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Daerah iklim sedang terletak di belahan bumi utara, meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 23 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang utara. Adapun belahan bumi selatan dibatasi oleh 23 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan. Daerah iklim dingin atau kutub terletak di belahan bumi utara, meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 66 derajat lintang utara sampai dengan titik kutub utara sebagai titik pusatnya. Adapun di sebelah bumi selatan, daerah ini dibatasi oleh garis lintang 66 derajat lintang selatan sampai dengan titik kutub selatan. Iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya di suatu wilayah permukaan sebagai hasil pengaruh lingkungan geografis yang terdapat di wilayah tersebut. Kemudian, iklim Junghun. Junghun mengadakan penelitian tentang ketinggian temperatur dan kehidupan tanaman budidaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan dataran tinggi Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya, Junghun membagi daerah iklim secara vertikal, yaitu menurut ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Pembagian yang disesuaikan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, zona iklim panas. Terletak pada ketinggian 0 sampai 650 meter dengan temperatur udara antara 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Zona ini umumnya cocok untuk jenis tumbuhan padi, jagung, karet, kina, dan kopi. Yang kedua, zona iklim sedang terletak pada ketinggian 650 sampai 1500 meter dengan temperatur udara antara 23 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di zona ini adalah kina, teh, bunga-bungaan, dan sayuran. Yang ketiga, zona iklim sejuk terletak pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter dengan temperatur udara antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Jenis tanaman yang cocok untuk zona ini adalah teh, kopi, dan kina. Zona iklim dingin terletak pada ketinggian lebih dari 2500 meter dengan temperatur udara kurang dari 11,1 derajat Celcius. Pada zona ini tidak terdapat tanaman budidaya. Iklim Schmidt-Ferguson. Schmidt-Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah curah hujan setiap bulan dalam satu tahun yang dikenal sebagai rasio bulan basah dan rasio bulan kering. Data yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah curah hujan dari tahun 1921 sampai 1940. Tujuan dari klasifikasi Schmidt-Ferguson adalah untuk dapat memperoleh gambaran persebaran curah hujan sehubungan dengan usaha pertanian. Iklim Köppen. Köppen adalah seorang ilmu iklim Jerman yang membuat klasifikasi iklim berdasarkan kombinasi antara temperatur udara dengan curah hujan. Klasifikasi iklim yang dibuat oleh Köppen ini diterapkan untuk seluruh dunia dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membagi dunia ke dalam dua belahan, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian untuk masing-masing belahan bumi ditetapkan ada 4 musim, yaitu musim dingin, semi, gugur, dan panas. Masing-masing musim berlangsung selama 3 bulan. Köppen mengklasifikasikan iklim dunia ke dalam 5 jenis iklim utama yang diberi lambang huruf kapital. Wilayah Indonesia terletak di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dengan temperatur rata-rata 26,3 derajat Celcius. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, wilayah Indonesia sebagian besar tergolong iklim tropis atau iklim A.